Selamat pagi, Sobat RSUD Karanganyar. Jumpa lagi bersama saya di sini Dr. Vela di acara RSUD Menyapa. Jadi pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit sama Dr. Enjang SPJP. Selamat pagi Dr. Enjang. Pagi Dr. Vela. Ya, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, jadi hari ini kita akan ngomongin tentang cardiac arrest atau henti jantung ya dok ya. Jantung, jadi sebenarnya apa sih cardiac arrest itu? Ya, jadi cardiac arrest seperti namanya ya, kita terjemahkan di bahasa Indonesia kan memang henti jantung ya. Jadi henti jantung itu memang kondisi yang berbeda dengan serangan jantung sih dok. Jadi kalau henti jantung itu lebih ke arah problem kelistrikan jantungnya. Jantung kita kan punya sistem konduksi namanya, sistem kelistrikan kayak PLN gitu ya. Nah untuk dia bekerja gitu. Nah itu kalau ada masalah, problem, ada aritmia, itu bisa sampai menimbulkan gangguan sampai henti jantung pun bisa. Namanya cardiac arrest. Sedangkan kalau cardiac attack atau serangan jantung itu yang sering sekali terjadi seperti serangan jantung yang dipahami orang awam. Jadi memang problemnya adalah ke arah sumbatan koroner, sumbatan pembuluh darah yang memperdarahi otot jantung seperti itu. Jadi memang dua hal yang berbeda. Oke. Ya. Jadi cardiac arrest itu emang ada masalah di kelistrikan di jantung kita gitu ya. Sebenarnya henti jantung ini nih bisa nggak sih dialamin sama kita yang masih muda-muda nih? Karena kan kita masih muda, aktivitas juga lagi aktif-aktifnya gitu kan, kerjaan banyak dan segala macamnya. Terus bisa nggak sih itu mengenai ke orang-orang muda yang usianya sekitar 20-an tahun gitu? Ya, bisa sekali ya. Karena memang pada orang usia muda meskipun tidak ada penyerta, biasanya kan kalau kita dengar kabar kematian atau serangan jantung, itu biasanya ada penyertanya, entah itu mungkin sakit gula, diabetes, atau mungkin ada riwayat kolesterol tinggi atau hipertensi, atau mungkin ada penyerta obesitas dan lain-lain. Itu sering sekali memang. Tapi pada usia muda, kadang kita tidak melihat dia sebagai seseorang yang punya penyakit istilahnya. Dia sebetulnya orangnya rajin olahraga, pola hidupnya sehat, kok tiba-tiba dikabarkan meninggal mendadak. Itu kan seperti kabar-kabar yang artis yang sekarang ya, sering sekali kita dengar info seperti itu. Itu bisa saja ya seperti yang kami sampaikan tadi, memang masalah yang sering terjadi biasanya karena kelistrikan atau sistem konduksi jantungnya pada orang-orang yang seperti itu. Seperti itu sih. Jadi memang bisa mengenai ke orang-orang muda ya, cewek atau cowok itu bisa semua terjadi ya. Misalnya kalau pas kita lagi olahraga, contohnya aja kemarin kasus artis kayak Ashraf Sinclair gitu, almarhum, itu memang pas lagi sholat, terus tiba-tiba meninggal. Terus ada juga yang pas lagi olahraga, terus tiba-tiba meninggal gitu, bisa ya dok ya? Bisa saja dok. Kalau misalnya orang tersebut nggak punya faktor resiko tadi kayak diabetes, terus hipertensi, gitu bisa nggak dok? Bisa saja ya, dan itu sebetulnya pentingnya kita screening ya. Artinya screening itu bisa dilakukan sendiri dulu. Maksudnya kita lihat keluarga kita, riwayat keluarga kita bagaimana. Biasanya pada orang dengan riwayat keluarga yang ada yang henti jantung atau meninggal mendadak di usia muda, dia harus lebih waspada. Makanya harus dilakukan screening atau deteksi dini, karena dengan riwayat keluarga seperti itu, dia berpeluang besar juga untuk terjadi henti jantung seperti itu. Ya, jadi memang harusnya ada screening dulu dari diri pribadi, kesadaran diri untuk melakukan screening itu. EKG paling enggak lah, gitu. Seperti itu bisa dilakukan. Ya. Jadi kan memang tanpa faktor resiko yang tadi bisa ya untuk terkena dari riwayat keluarga. Iya, dari riwayat keluarganya. Jadi memang udah ada turunan dulu ya dok ya. Ada turunan mungkin bisa terjadi cardiac arrest tadi. Terus tadi katanya bisa screening ya dok ya. Bisa. Terus kalau screening itu gimana sih? Screening itu yang dimaksud dengan screening jantung itu seperti apa, dan apakah di RSUD kita bisa atau enggak? Jadi screening jantung untuk mencegah ini tadi ya, kasus cardiac arrest itu bisa kita lakukan yang minimal yang sederhana itu EKG dulu. EKG bisa kita lakukan
nanti dari EKG itu paling tidak akan terlihat gambaran ada nggak sih ke arah gangguan aritmia atau gangguan kelistrikan jantung seperti itu, paling tidak akan terlihat seperti itu. Tapi untuk screening lanjutannya bisa kita lakukan untuk men-screening atau menapiskan untuk faktor risikonya. Jadi cek laborat, kemudian cek apalagi misalkan ronsen, nah, seperti itu bisa kita lakukan, dan itu bisa kita lakukan di RSUD Karanganyar tentunya. Dan untuk tingkat lanjut lagi nanti kita bisa melakukan ekokardiografi, pemeriksaan ekokardiografi. Alhamdulillah di rumah sakit kita kan sudah tersedia layanan eko, ya, dengan spek yang bagus, dengan gambar yang jelas, kita bisa melakukan itu semua. Bisa ya. Jadi memang bisa ya di RSUD Karanganyar, di RSUD kita ini bisa melakukan screening seperti yang tadi Dokter Enjang katakan, kayak misalnya EKG tadi, terus juga kita anamnesa juga ya Dok ya, apakah pasiennya itu punya keturunan penyakit tertentu, ya gitu. Di RSUD bisa, sama eko juga bisa ya Dok ya? Bisa. Ekokardiografi. Oke. Kalau misal nih Dok, di depan kita tiba-tiba ada pasien yang henti jantung, apa sih yang orang awam itu harus lakukan gitu? Ya. Ini sebetulnya hal yang penting sebetulnya ya, yang harus diketahui juga meskipun oleh orang awam, karena bukan tidak mungkin suatu saat yang henti jantung atau yang kita temukan tidak sadar pertama kali itu adalah keluarga kita. Iya betul. Jadi apa sih yang harus kita lakukan? Pertama, kalau kita menemukan orang tidak sadar, kita harus cek dulu nadinya. Ada nggak nadinya gitu ya? Nadi yang paling mudah kan dicek di leher ya. Adakah nadinya? Kemudian kalau misalkan tidak ada, jangan sampai diberikan minum atau makan. Biasanya kan kalau orang tidak tahu kan terus ditepuk-tepuk terus berusaha diberikan minum. Betul. Nah itu jangan sampai seperti itu. Tapi begitu tidak teraba nadi, segera panggil tim medis bantuan. Kalau misalkan sekitar rumah ada perawat, dokter, silakan panggil. Yang jelas kita harus panggil bantuan dulu ya untuk mendapatkan pertolongan. Kemudian untuk selanjutnya kalau misalkan kita orang yang terlatih, kita bisa melakukan pijat jantung. Itu juga sebetulnya memang orang awam, masyarakat awam memang seharusnya tahu tentang pijat jantung, karena itu sangat-sangat menolong. Di fase-fase awal kita temukan pasien tidak sadar dengan tidak ada nadi, itu sambil menunggu pertolongan medis datang, kita bisa melakukan itu, dan banyak yang sudah tertolong dengan tindakan seperti itu. Berarti memang yang pertama kali harus dilakukan adalah CPR ya Dok ya, CPR atau namanya pijat jantung. Meskipun orang awam harusnya memang juga udah bisa ya, zaman sekarang. Saya kalau nonton drama Korea gitu kan sering ya nonton drama Korea, iya banyak sekali scene yang emang orang awam pun bisa melakukan RJP, CPR atau pijat jantung itu. Nah, kalau orang awam kan kira-kira nggak tahu ya apa namanya posisi letaknya gitu. Apakah orang awam itu juga bisa belajar di mana sih belajarnya? Gitu. Ya, bisa sebetulnya, dan itu sebetulnya menjadi tugas kita ya, maksud saya sebagai tenaga medis untuk memaparkan, istilahnya mengenalkan masyarakat ke masyarakat bagaimana sih bantuan hidup dasar. Itu kan disebutnya bantuan hidup dasar ya. Jadi memang pertolongan dasar yang memang harus dimiliki kecakapan atau keterampilannya oleh semua orang sebetulnya. Bahkan anak-anak pun, anak pelajar pun juga harusnya mendapatkan itu. Nah, kita bisa mendapatkannya sebetulnya dari media sosial juga sudah banyak sekarang ya. Tentu saja yang dari akun atau laman yang terpercaya ya seperti itu bisa kita dapatkan. Kemudian bisa juga nanti kita kerjasama, artinya keaktifan dari tim medis kerjasama dengan lintas ini ya masyarakat untuk mengoptimalkan pengetahuan itu ke masyarakat, seperti itu sih Dok. Jadi memang harusnya memang saat ini di masa-masa seperti ini memang harusnya masyarakat awam itu udah mengerti ya caranya CPR. Biasanya di kantor-kantor juga harusnya ada sih perusahaan gitu ya, di perusahaan-perusahaan itu ada cara BHD atau CPR itu. Karena memang bisa terjadi di mana saja. Betul, karena bisa terjadi di mana saja. Apalagi kalau misalnya tenaga medisnya terlambat datang atau terlalu jauh atau memang ada halangan di jalan gitu ya. Jadi betul orang awam juga bisa melakukan bantuan setidaknya. Jadi untuk menunggu tenaga medis datang gitu ya. Apabila kita selaku orang awam misalkan kita melakukan pertolongan sebisa kita pijat jantung, kita juga harus tahu pijat jantung itu nantinya endingnya atau harapannya apa gitu kan.
karena tadi nggak ada nadi, nggak ada detaan nadi ya di leher, terus kita lakukan pijat jantung, ya endingnya harusnya muncul tuh detak nadi gitu. Nah kalau misalkan sudah muncul, alhamdulillah sudah balik istilahnya untuk detak jantungnya, maka kita bisa koordinasi sama tim medis yang datang untuk segera diangkut atau diantar ke fasilitas kesehatan yang terdekat ya, ke rumah sakit terdekat. Nah nanti di rumah sakit pasti akan dilakukan pelacakan lebih jauh penyebabnya gitu ya, penyebabnya dia henti jantung. Apakah mungkin ditemukan masalah koroner dari EKG-nya, atau mungkin ditemukan masalah kelistrikan, misalkan Brugada sindrom. Brugada sindrom itu sering sekali terjadi memang, dan itu memang terlihatnya ya nanti dari EKG gitu, dari pemeriksaan EKG. Jadi mau tidak mau tetap harus diantar ke fasilitas kesehatan terdekat. Jadi nanti kalau misalnya setelah selamat itu tadi ya pasiennya selamat, habis itu dilakukan pemeriksaan EKG masih bisa terlihat ya iramanya. Kalau misalnya normal-normal aja gimana tuh dok? Bisa saja suatu EKG yang normal itu masih merupakan rangkaian serangan jantung bisa. Oh gitu. Ya, seperti kita ketahui kan serangan jantung sebetulnya ada banyak jenisnya ya dok, betul. Ada STEMI, non-STEMI yang tidak ada peningkatan elevasi gelombang ST-nya di EKG, ataupun UAP atau unstable angina pectoris di mana EKG itu bisa normal. Seperti itu. Jadi memang masih bisa suatu serangan jantung meskipun dia ternyata dari EKG normal seperti itu. Gitu ya. Jadi memang kita harus waspada sekali ini ya, terutama di lifestyle-nya ya. Anak-anak zaman sekarang ini kan lifestyle-nya memang luar biasa. Tidur malam, makan makanan yang junk food kayak gitu ya dok ya. Jadi kalau misalnya udah selamat ya udah alhamdulillah bisa diperiksa di layanan kesehatan manapun. Nanti akan dilacak apakah penyebabnya itu apa, apakah memang benar dari jantungnya atau memang dari yang lain-lainnya. Nah, pokoknya harus dilacak dulu gitu ya dok ya. Jadi tadi pertama cardiac arrest adalah memang kelistrikannya, masalah di kelistrikannya ya dok ya. Kemudian bisa dilakukan screening terlebih dahulu kalau memang ingin tahu apakah ada masalah jantung atau tidak. Nanti bisa dicek lab, bisa di ronsen dadanya gitu ya. Kemudian bisa dilakukan EKG, kemudian ekokardiografi juga bisa ya dok ya. Terutama di RSUD Karanganyar kita punya dokter Enjang, kita punya alatnya untuk screening. Jadi kita bisa melakukan screening di sini atau di fasilitas kesehatan yang lainnya. Kemudian nanti untuk orang awam bisa untuk melakukan pijat jantung atau CPR itu tadi ya dok ya, bisa sambil belajar, sambil melihat YouTube mungkin juga bisa gitu ya, belajar karena itu bisa terjadi di siapapun, di keluarga kita, di orang terdekat kita, kemudian iya betul, dan dimanapun, kapanpun, anytime, anywhere, Terus juga nanti kalau misalnya alhamdulillahnya sudah selamat, nanti bisa dilakukan pemeriksaan lanjutan di fasilitas kesehatan. Terima kasih Dr. Enjang SPJP untuk waktunya bincang-bincang di acara RSUD Menyapa pada pagi hari ini ya. Semoga bermanfaat semua untuk teman-teman atau untuk sobat RSUD Karanganyar, sobat sehat ini gitu kan. Selamat beraktivitas kembali ya dok. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih. Sehat selalu. Ya terima kasih, pokoknya terima kasih banyak. Sampai di situ dulu sobat RSUD. Acara hari ini udah selesai. Sampai jumpa di acara RSUD Menyapa selanjutnya. Ikutin terus acara ini karena ini pasti bakal bermanfaat buat sobat RSUD Karanganyar.